Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacitaku. Shalom Jemaat Youth semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan, amin. Oke teman-teman, ya, kita akan masuk ke ibadah kita akan angkat suatu pujian, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas bulan-bulan ini, atas tahun yang udah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau masuk ke hadiratnya, kita akan satu pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kesempatan ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul kembali ibadah ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih. Sungguhlah kita mau nyatakan, sungguh besar pengorbananmu
tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Atas kebaikan-Mu ya Bapa, boleh menyertai kami semua ya Tuhan. Bahkan sampai saat sekarang ini ya Tuhan, Kau masih tetap mengasihi kami ya Tuhan. Kau yang berkati setiap kami ya Bapa, untuk mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Bapa bisa meremah di hati kami ya Tuhan, untuk bisa menjadi pedoman bagi setiap kami ya Tuhan. Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati dari bibir hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bisa meremah di hati kami ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin sharing firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi kesulitan, kesukaran yang ada, tetapi tetap bersukacita. Sukacita di tengah musim yang sukar. Mengapa kita perlu bersukacita? Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan demikian. Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa kita perlu dan penting bersukacita? Sukacita adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Dan kalau buah Roh Kudus ada di dalam hidup kita, sukacita, maka ketika Tuhan izinkan kita mengalami berbagai kesulitan, kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap dapat bersukacita. Dan Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, dan hari ini mengingatkan kepada kita sebagai generasi muda dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi seperti saat ini. Tuhan ingatkan kepada saya dan kalian, tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Artinya sukacita yang keluar dari dasar hati kita itu adalah karena karya Roh Kudus. Sukacita dalam segala hal, berarti dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita tetap bersukacita. Dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, kita juga tetap bersukacita. Dalam keadaan kekurangan atau di dalam keadaan kelimpahan, kita tetap bersukacita. Dan firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi sebagai anak-anak muda, generasi yang akan datang, menghadapi masa depan yang tidak tentu, hari ini Tuhan ingatkan, tetap bersukacita. Karena sukacita adalah buah dari Roh Kudus. Salah satu contoh yang telah dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi,
Mengapa Paulus dapat mengatakan bersukacitalah, sedangkan dia pada waktu menulis surat atau ayat ini itu dia ada di dalam penjara. Penjara yang memenjarakan Paulus tidak dapat mengekang dan memenjarakan hidupnya dalam keadaan yang tidak tentu. Paulus mengingatkan kepada kita untuk bersukacita. Paulus dalam penjara, dia tetap bersukacita. Dia bisa menghadapi kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, kesukaran, dan tantangan yang terjadi dalam hidupnya, tetapi dia tetap bersukacita. Kan itu hari ini Tuhan ingatkan supaya kita tetap bersukacita senantiasa. Memang untuk dapat menghadapi semuanya itu dengan hati yang penuh dengan sukacita, memang kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka hidup kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang memimpin dalam hidup kita, maka buah-buah Roh Kudus itu akan nyata di dalam hidup kita, sehingga hidup kita dapat mengeluarkan buah-buah Roh Kudus di dalam seluruh hidup kita melalui pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan kita, meskipun kita dalam keadaan yang sulit dan sukar. Habakuk juga mengingatkan kepada kita di dalam pasal 3 ayat 17-18 mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, kata Habakuk, akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita bersyukur Tuhan telah menyelamatkan saya dan kalian. Karena itu, ketika Tuhan izinkan kesulitan, kesukaran terjadi dalam hidup kita, kita harus dapat menghadapinya dengan apa? Dengan sukacita, dengan beria-ria, dengan bergembira menghadapinya. Karena apa? Karena Tuhan melalui Roh Kudusnya itu beserta dengan kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi kegembiraan, sukacita yang kita lakukan bukan ditentukan oleh keadaan di sekitar kita yang bisa mempengaruhi hidup kita, tetapi justru tantangan, kesulitan, kesukaran yang ada itu kita dapat hadapi karena di dalam hidup saya dan kalian itu ada buah Roh Kudus, yaitu buah sukacita. Sehingga dalam situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah dan dalam hidup kita, kita tetap bergembira dan bersukacita. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang menyertai kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah proses pendewasaan karena kesukaran, karena himpitan, penindasan, intimidasi, tantangan hidup, itu tidak membuat kehidupan saya dan kalian itu undur dari Tuhan,
bahkan kita akan jauh daripada Tuhan. Justru dengan proses yang ada itu membuat kehidupan kita akan terus bertumbuh dewasa seperti Kristus yang kehendaki. Sehingga hidup saya dan saudara tidak ditentukan oleh keadaan ada pandemi atau tidak, ada kesulitan, kesukaran, kesusahan yang terjadi atau tidak. Tak, karena Roh Kudus, buah-buah Roh itu akan muncul dalam hidup kita. Justru ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu, kita dapat hidup dengan bergembira dan bersukacita. Sukacita, kita bersukacita karena juga bukan saja kita buah sukacita itu adalah merupakan buah Roh Kudus. Kenapa kita bersukacita? Karena sukacita itu adalah sebuah proses pendewasaan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, kita harus bersukacita senantiasa. Saya mendorong kalian untuk tetap bergembira dan bersukacita apapun yang terjadi. Mengapa demikian? Karena Tuhan melalui firman-Nya sudah mengingatkan kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Hari ini kalau kalian menghadapi kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, hadapi semua dengan sukacita. Hadapi semua dengan bergembira. Hadapi semua dengan sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan itulah yang meneguhkan hidup saya dan saudara untuk menghadapinya. Karena itu saya mendorong kita jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Hadapi semua bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya, mujizat-Nya, pertolongan-Nya, dan jawaban doa dalam hidup kalian. Sehingga kalian boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kalian berada. Kan itu anak-anak muda, kami mendorong kalian untuk tetap bersemangat, tetap bersukacita, bergembira apapun yang terjadi. Dan ingat, Paulus ketika di dalam penjara, dia bisa memberkati jemaat yang lain dengan perkataan ini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Biar kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah dan memberkati kehidupan kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus bahkan hidup di dalam hidup kami, sehingga ketika Tuhan izinkan kami mengalami sebuah proses pendewasaan, menghadapi setiap kesulitan, masa-masa yang sulit dan sukar, maka
dalam hidup kami akan keluar buah Roh Kudus, yaitu buah sukacita, sehingga kami dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan bergembira, dengan penuh sukacita, karena Tuhanlah, Roh Kuduslah yang memimpin dan menyertai setiap kami. Berkati anak-anak muda, kami berdoa ketika di antara kami ada yang lemah, Engkau jamah dan berikan kekuatan. Ketika kami dalam menghadapi kesusahan, Engkau jamah dan berikan penghiburan. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Sehingga melalui hidup yang Tuhan berikan kepada kami, apapun yang terjadi, kami tetap beria-ria dalam Tuhan. Kami tetap bersukacita, kami tetap bersemangat, kami tetap bergembira, karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, dan tidak pernah berkesudahan. Besar kesetiaanmu. Karena itu berkati anak-anak muda, dan besar kasih setiamu Tuhan mengalir dan memberkati mereka semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain.